We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, wow. Sore. Wow. Ceritanya gimana kok bisa masuk terjun ke dunia seni otodidak ini, Pak? Saya sebelumnya itu kerja kontraktor gitu, Pak. Kontraktor interior, ngecat segala. Terus punya di tahun 2014 itu saya diajak teman. Jadi hobinya itu melukis. Pertamanya mereka menggunakan sketch, Pak. Jadi ini kumpulannya umumnya kebanyakan tuh arsitek. Sedangkan saya tuh dari sipil, Pak. Cuman saya suka menggambar. Nah, mereka ngajak saya sambilan kerja, tapi selesai di tahun 2015, saya putuskan saya tekunin ini, watercolor ini, Pak. Wow. Tapi ini sampingan atau udah utama ini? Sekarang saya jadi yang utama, Pak. Oh, kontraktornya ditinggal? Sudah saya tinggal. Jadi setelah 2015 saya selesai kerjaan semuanya. Dulu kebanyakan saya kan stay di Surabaya, Pak. Jadi interiornya itu kebanyakan di Bali. Jadi ngisi villa yang baru dengan ada teman yang bantu di sana. Jadi semuanya saya produksi di sini. Kemudian kalau installnya baru kita boyongan ke sana, Pak. Oke. Nah, setelah itu ya sudah saya tekunin ini dari 2015 itu saya sambilan ngajar, Pak. Jadi ini saya agak beda karena saya dari kantoran. Jadi saya nekuninnya itu saya anggap seperti ini, kita kerja kantoran aja, Pak. Jadi tiap hari harus ada yang kita hasilkan untuk besok apa yang kita buat. Di samping saya melukis, saya juga punya toko online, Pak. Toko online yang khusus jual peralatan watercolor. Sebisa mungkin itu nanti yang awalnya itu karena saya ngajar. Banyak dulunya itu orang kesulitan untuk cari peralatan. Kalau saya workshop, setidaknya itu apa yang dipakai saya dipakai muridnya. Karena di watercolor ini sangat tergantung dari material, terutama kertas dan kuas. Nah, jadi saya siapin sedikit-sedikit keperluannya itu kebanyakan untuk murid-murid itu, Pak. Jadi sebisa mungkin saya punya peralatan ini yang di toko online saya ini. Kalau ada orang yang baru mulai mau belajar itu, mereka nggak kesulitan. Semua saya siapkan, mereka tinggal belajar aja. Agak repot, Pak, kalau carinya itemnya banyak. Oke. Kebanyakan itu kan buat awalnya itu malah saya workshop itu di Jakarta, Pak. Bukan di Surabaya. Karena Jakarta itu yang saya bilang demand-nya lebih banyak. Dari awal itu sudah kelihatan demand-nya lebih banyak. Jadi kalau saya ke Jakarta dulu kan offline, Pak. Dulu offline. Kalau berangkat ke Jakarta itu seperti orang mau konser, Pak. Peralatannya banyak banget yang harus dibawa itu. Bagasi aja itu bisa 2 koper besar, Pak. Bisa sampai 40-50 kilo. Karena semuanya harus saya bawa kayak begitu.
Oh, wow, wow, wow. Araya. Ah. Jadi semuanya saya buat, Pak. Jadi selain saya ngajar itu ada toko online, kadang juga saya buat eee, peralatan untuk watercolor itu sendiri saya buat sendiri, Pak. Jadi saya di garasi awalnya iseng-iseng, karena saya ini nggak bisa diem. Jadi mungkin juga kebawa dari kerjaan yang dulu, jadi saya coba buat sendiri, nggak pakai tukang, saya sendiri yang ngerjain, semuanya materialnya dari kayu. Kalau Pak Haratono ada lihat di saya punya IG, ada peralatannya untuk melukis di on the spot itu, Pak. Itu kan dari kamera, tripod kamera itu yang saya modifikasi, seperti itu. Jadi harus buat sesuatu yang baru lah, Pak. Wow, wow. Saya juga Karena item sekarang juga sudah beda-beda. Jadi ada yang saya sebut, watercolor jamming. Jamming ini, tentang pengenalan watercolor menurut gaya saya. Jadi saya ngelukisnya juga itu, eee, apa yang saya bisa buat, seperti kayak begitu. Kemudian ada yang workshop. Kalau workshop ini, bagaimana saya membantu peserta ini bisa menghasilkan lukisan, kayak begitu bedanya. Nah yang terakhir, saya buat akademi, Pak. Itemnya ini akademik karena, lebih rinci, Pak. Kalau di jamming itu cuman satu lukisan yang dilihatkan step by step-nya, di workshop juga begitu, jadi ada step by step, ngajarnya juga seperti itu, cuman satu objek. Tapi kalau akademi ini, karena perkembangannya, Pak, orang sekarang ini kan lebih cepat, belajarnya itu lebih cepat, karena mungkin semuanya sudah tersedia, jadi saya buatlah jamming ini. Ini lebih rinci, jadi cara belajarnya juga satu-satu, semua apa elemen yang ada di dalam, objek itu. Nah, tujuannya nanti setelah akademi ini mereka bisa membuat, lukisan sendiri. Jadi bukan mencontoh lagi orang punya, karena kalau pertama kita paling belajar, paling gampang itu mencontoh lukisan orang lain, seperti itu. Tapi untuk buat sendiri kan banyak yang harus dipertimbangkan kayak begitu. akademi ini berapa lama, Pak? Saya buatnya supaya nggak terlalu lama itu kira-kira ada 5 sesi, Pak. 5 sesi, 3 sesi yang utama, 3 sesi yang utama berbeda-beda materinya begitu. Nanti sampai yang sesi terakhir itu seperti ujian, Pak. Buatnya seperti ujian itu, tapi kan yang terpenting itu ada yang saya tekankan misalkan, eee ini saya bukan orang seni, Pak. Jadi Ya, ya, ini yang mau saya tanyakan. saya mikirnya itu yang menurut pengalaman saya. Bagaimana saya dulu belajar itu seperti apa, itulah yang mungkin saya bisa ajarkan. Terus bahasa saya juga, Pak, karena yang, peserta workshop ini kan kebanyakan hobi, Pak. Semuanya hobi, dari background-nya macam-macam. Saya sebisa mungkin bahasa saya yang benar-benar mereka ngerti sehari-hari. Jadi kalau saya bilang warnanya dikerasin seperti kayak begitu. Kalau workshop ini saya lebih ini, Pak, jadi kalau orang yang sudah ikut workshop saya, setelah selesai mereka ikut workshop, nanti mereka bisa konsultasi misalkan butuh bantuan saya itu bisa. Nah, di workshop ini saya lebih menekankan itu, untuk menyatukan bahasa saya dengan dia, Pak. Jadi yang saya bilang ini mereka ngerti, oh ini yang harus dilakukan, kayak begitu ceritanya. Oke, ini kita belum masuk ke pertanyaan inti, tapi ini udah banyak pertanyaan di sewaktu ya, sewaktu memutuskan masuk ke dunia watercolor ini apa nggak dianggap gila oleh keluarga atau Ya, Pak. cuma kertas dan kuas?
Awalnya, tapi itu saya sudah menghasilkan banyak lukisan, Pak. Jadi bukan yang waktu saya masih belajar, enggak. Sudah lebih setahun saya belajar itu, belajar sendiri itu yang saya bilang. Saya ngambil, karena saya bahasa Inggris juga enggak terlalu pinter, Pak. Saya banyak kita kan ngambilnya referensinya dari luar negeri, dari YouTube. Itu saya setiap hari saya lihat satu video itu, Pak. Orang demo lukis, dia sambil bercerita apa dan semakin hari saya pasti ada menemukan sesuatu yang baru. Jadi saya praktek, kenapa nggak bisa, balik lagi nonton seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau orang yang lihat itu mungkin membosankan, Pak. Saya cuma nonton satu video itu, tapi disitulah mungkin cara saya belajar. Makanya saya bilang, kalau orang yang sekarang begini, generasi yang sekarang, zaman-zaman sekarang ini, mereka yang fasih bahasa Inggris itu harusnya mereka punya ilmu jauh lebih banyak dari saya, kayak gitu, Pak. Oh. Nah, Pak Denny ini kan bukan akademisi seni rupa. Nah, itu awalnya bagaimana mengenalkan, "Oh ya, saya mau ngajar kamu tuh. Saya siapa?" Gitu. Pertama, dulu, Pak, jadi untuk supaya pede gitu ya, Pak, saya buat lukisan sendiri dulu. Buat lukisan sendiri. Nah, di watercolor ini banyak ajangnya, Pak. Ajang di luar itu yang kita bilang kontes, kayak begitu. Saya challenge diri saya sendiri, ya, karena saya nggak pandai menilai apa yang mereka lihat waktu zaman dulu kayak begitu juga saya nggak tahu. Cuman saya bisa membuat lukisan seperti ini gitu. Nah, saya ikuti itu, Pak. Saya challenge challenge gitu. Kalau dulu itu banyak, Pak, di luar negeri. Nah, dari situ lama, Pak, lama ikut beberapa kali, banyak rasanya di luar negeri itu. Nah, setelah itu baru saya coba yang sederhana. Ini kan sesuatu yang baru, Pak, bagi saya dan saya bukan orang yang suka ngobrol, Pak. Atau orang yang pandai bicara di depan orang-orang, itu bukan gitu. Cuman saya coba yang sederhana. Objek yang sederhana, cuman tahu cara buatnya aja, tapi tidak dalam. Itu awal-awalnya. Nah, setelah masuk ke situ, sekarang ini kan harus nambah ilmu, Pak. Tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Setidaknya yang saya pengen tonjolkan itu ada beberapa poin yang saya pengen tonjolkan. Kayak seperti bagaimana cara kita mengatur framing, kita pilih objek itu sebagai objek apa syaratnya. Biasanya saya selalu bilang harus ada background, ada foreground, ada middle ground. Komposisi juga harus seperti apa, yang itu yang saya pelajari, Pak. Ada tone value-nya harus seperti apa. Tapi saya tidak mengajarkan menggambar objek yang bagus. Karena itu semuanya cuma bisa dilatih bertahun-tahun, latihan sendiri, latihan yang rutin, itu baru bisa. Jadi saya nilai Nggak realis tuh. enggak, Pak. Jadi setiap orang ini kan, kalau saya kemampuannya mungkin begini, Pak. Jadi bukan sesuatu yang realis seperti itu. Saya cuma dikasih batasan kemampuan yang ini, yang inilah saya tekunin kayak begitu. Nah, kalau saya menilai mereka untuk latihan seperti itu, ya poin-poin itu yang saya nilai, Pak. Saya tidak berusaha merubah karakternya seorang, tapi basicnya, dasarnya itu dulu, Pak, yang harus benar. Kira-kira gitu. Oh, wow. Oh. Pak Denny orang Surabaya nih? Saya merantau, Pak. Saya orang Sumbawa. Oh, Sumbawa. Oke. Kalau ada nama belakang saya Samawa itu, Pak, Aha. itu Sumbawa dalam bahasa daerah, Pak. Saya nggak ada nama panjang. Cuma 5 huruf itu aja, Pak.
Oke, oke, oke. Jadi kalau Pak Harto ada lihat namanya nanti Samawa, bukan saudara saya. Itu Sumbawa dalam bahasa daerah kayak Jawa, Jowo gitu loh, Pak. Iya, 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 iya. Oke, oke. Samawa itu artinya Sumbawa? Sumbawa, Pak. Oh Tapi kalau gitu. Pak Harto misalnya pergi masuk ke nyebrang ke Sumbawa Besar situ, dia akan tulis Pak, Samawa ada kelihatan, Pak. Oh. Oh, wow. Kapan-kapan kita harus ngopi, Pak, di Silakan, Pak. ya di tengah di mana deh. Ya, ya, silakan. Saya mulai ya, Pak, ya. Ya, silakan. Dari tadi perhatikan baru sadar wajah Pak Denny mirip Andy Lau katanya. Bukan kamera, Pak, jangan ke saya. Oke. Selamat sore Pak Denny Samawa, seorang Sore, Pak. pelukis yang ada di Surabaya. Saya baru tahu kalau di Surabaya. Saya pikir di Jakarta. Pak Denny mengatakan perjalanan melukis ini berdasarkan otodidak. Awalnya bagaimana Pak bisa nekat masuk ke dunia ini? Ya, saya Tadi mungkin sudah mhm, background-nya, tetapi pasti ada dong Pak, turning point-nya. Oke, watercolor is my life gitu. Silakan. nah, kalau dulu waktu kecil itu, saya sempat coba, karena kan watercolor ya, Pak, di mana-mana kan kita kalau di sekolah dasar itu atau sekolah yang bawah pasti watercolor dikenalkan. Cuma kan untuk gambar, Pak, kita nggak tahu itu untuk apa, pokoknya bisa gambar aja gitu. Dulu-dulu itu nggak ada artinya, Pak, cuma kita bisa buat aja, kayak begitu. Misal coret-coret tembok, apa segala kayak gitu kan, Pak. Nah, setelah saya yang dikenalkan itu, tahun 2015 itu, ini watercolor lagi, saya kembali review lagi kan. Tapi ini sesuatu yang baru, Pak. Nggak kayak seperti dulu yang kita cuman taunya cat merek gitar itu, Pak. Bukan, Pak. Jadi ini sudah dikenalkan, oh peralatannya mereka pakai ini, kuasnya harus kayak begini. Dan saya itu juga cari tahu, kita di Indonesia ini kalau sejarahnya watercolor, kenapa watercolor masuk itu sampai ke bawah-bawah, Pak, masuknya sampai ke SD atau apa gitu, nggak pernah nemukan kenapa, Pak. Cuman kalau pemikiran saya, kenapa masuk ke situ? Karena satu, watercolor ini uh, praktis, Pak. Untuk masuk ke dunia pendidikan apa segala itu praktis. Terus gampang juga untuk cuci seperti kayak begitu. Nah, watercolor itu seperti itu. Cuman dulunya kita dikenalkan itu cuman dengan catnya. Padahal yang terpentingnya harusnya kertas. Kertas nggak boleh sembarangan, Pak. Jadi kertas ini uh, banyak orang juga bilang kertasnya mahal. Karena bagi saya ini bukan kertas, kayak kanvas, Pak. Dan kita sampai sekarang yang saya pakai itu import. Yang Prancis. Dari Prancis punya, Oke. ya, dari Prancis punya. Ada juga yang lebih tua tapi saya nggak bisa pakai, Pak. Fabriano itu lebih tua lagi, dari 1600-an, sebelum itu dia sudah ada. Cuma saya pakai yang arts ini, lah itu berkembanglah seperti itu. Ternyata di Malaysia juga sama seperti kita. Saya punya teman, jadi dengan melukis ini saya banyak teman itu. Jadi saya biasanya pergi kalau Malaysia itu kenalnya dari FB, Pak. Sosial Ketemunya media. dari FB. Pak, by the way dari tadi gara-gara Pak Pol ngomong itu saya ketawa di dalam hati loh Pak. Iya bener mirip Andy Lau deh. Aduh. Nah, Oke. setelah berteman kita di FB, banyak, Pak. Saya jadi nggak pernah ketemu, Pak. Cuma hobinya aja posting-posting, like-like di FB. Tapi begitu saya ke sana, kontak, Pak. Kita bisa ngelukis bareng, Pak. Mulai dari Malaysia mereka ceritain seperti itu juga. Yang dikenalkan catnya, kuasnya, seadanya, tapi kertas tidak dikenalkan.
kertas nggak bisa sembarangan, Pak. Ya, saya ingat kalau waktu SD kertasnya melengkok-melengkok itu ya, Ya, melengkok-melengkok itu ya. ini kertasnya memang tetap melengkung, Pak. Pasti ada yang melengkungnya. Cuman bahannya yang beda. Bahannya cotton, Pak. Bahannya cotton. Jadi kalau kertas ini memang tahan air. Kalau ada yang teknik yang basah, wet on wet itu malah direndam, Pak. Jadi Pak Hartol bisa ambil kertasnya itu direndam dulu di bak seperti itu, kemudian dilukis. Itu nggak masalah. Dan mereka pasti bilangnya acid free, Pak. Jadi nggak akan kuning. Setelah disimpan beberapa lama nggak akan kuning. Oh, oke. Oke. Nah, Well, lalu pertanyaan saya belum dijawab itu. Turning point-nya setelah itu, dari kontraktor ke kertas itu. ini sengaja saya selimurkan, Pak. Soalnya alasan saya ini lain. Kalau orang itu bilang pernah hobi, kejar hobi kayak gitu, saya nggak masanya gitu, Pak. Ini saya survive, Pak. Ini saya survive karena setelah selesai kontraktor, apa yang harus saya kerjakan? Saya begitu. Saya punya keluarga. Jadi yang saya bilang, ini saya survive, makanya dari tadi saya muter. Gak ada yang bisa menginspirasi, Pak. Karena saya survive, makanya saya bilang, mungkin bukan cuma dengan lukisan, jadi saya carilah buat peralatannya, buka toko online, buka workshop, itu semua ya untuk ngembangin kayak begitu, Pak. Jadi cuman bukan mengharapkan buat lukisan dibeli orang, dihargain orang, bagi saya setiap saya melukis itu, saya cuma buat yang terbaik, apa yang saya rasakan, selanjutnya itu sudah biar orang lain yang nilai, Pak. Kalau misalkan saya ada yang orang hargain, saya punya karya dibeli, itu bonus buat saya, Pak. Itu bonus. Tapi jadi saya bisa kerjain yang lainnya, kayak begitu. Oke. Tapi saya masih belum puas deh jawabannya. Bener, Pak. Memang untuk survive, Pak. Karena saya nggak ada yang dikerjakan lagi, Oh, nggak ada oke. yang dikerjakan lagi, ya sudah saya kerjakan itu aja. Cuman saya kembangin, ya kalau ngarapin kayak melukis, kayak begitu. Melukis pun, Pak, saya nggak tergantung mood. Saya sebisa mungkin saya manage apa yang saya lakukan besok, objek apa yang saya lukis besok. Saya nggak peduli bilang orang harus ini mungkin lagi trennya menggambar orang atau bagaimana. Saya nyoba, Pak, semua objek saya coba. Saya coba. Nah, ya gara-gara survive itu, Pak. Tapi awalnya kan nggak ada yang beli. Siapa? Denny Samawa itu siapa kan? Iya, Pak, Awalnya ya, pasti ap nggak ada. ya apa yang the first thing to be sold apa, Pak, waktu itu? Yang mungkin di saya itu agak percaya diri gitu, Pak. Di tahun 2015 ada acara, komunitas acara watercolor di Jakarta dan itu besar, besar banget gitu, paling besar di Indonesia. Saya ikut kegiatan itu, Pak. Nah, dalam kegiatan itu, kecuali pameran apa segala, ada lomba, Pak. Lomba on the spot. Di Galnas itu. Itu di Galnas, Galeri Nasional. Lomba on the spot, dikasih waktu 2 jam, melukis di sekitar gitu. Setelah itu dikumpulkan, langsung diumumkan malamnya, Pak, dalam acara itu. Harusnya Pak Gubernur atau apa, tapi yang diwakili kayaknya. Nah, kebetulan saya juara 1, Pak. Gitu, Pak. Dari situ percaya dirinya lebih lagi, cuma bebannya harus lebih berat, Pak. Karena bagi saya diajarin sama ini, kadang-kadang saya juga ke Jogja itu, saya coba ngobrol dengan kayak seniman yang sudah senior kayak begitu,
Tapi banyak pelajaran. Salah satunya ada yang bilang, jangan nganggap kalau buat lukisan sudah satu, dihargain orang, pokoknya bagus lah Pak, gitu. Jangan jadi besar kepala, karena itu adalah beban yang kita harus tanggung untuk di lukisan berikutnya. Harus lebih bagus dari itu. Nah, jadi bagi saya, kalau selesai satu lukisan, saya nggak pandai Pak, orang menilai, menggali lukisan ini tentang apa, bagi saya itu biarkan orang lain yang melihat, yang membaca semua itu. Tapi kalau saya cuman di prosesnya aja Pak. Ya begitu kira-kira Pak. On the spot sering diadakan Pak Denny untuk melukis ya. Apa saja yang didapat sewaktu on the spot, Pak? Selain rasa dan realitanya. Silakan, Pak. On the spot ini unik Pak. Karena di watercolor ini kan peralatannya praktis, jadi memungkinkan Pak. Memungkinkan kita bawa, kalau saya on the spot berusaha sesimpel mungkin saya bawa satu messenger bag seperti itu. Jadi semuanya harus di situ. Karena harus hunting Pak. Objek ini kita harus hunting. Saya bilang unik karena secara teknis Pak, harus kita mantap dulu di studio. Apapun yang kita buat gitu di studio gitu, itu memang sudah mantap banget, baru kita on the spot. Karena lingkungannya belum tentu mendukung Pak. Ya kan? Beda dengan di studio. Kalau di studio kita buat senyaman mungkin, tapi kalau di on the spot itu harus berjuang Pak. Dengan lingkungan yang seperti kayak begitu, kadang-kadang kalau di cityscape itu yang agak ruwet. Kalau landscape masih mungkin tidak terlalu banyak orang, Pak. Kalau cityscape itu kita harus biasanya cuma di trotoar seperti kayak begitu. Nah, itu sebisa mungkin paling cuman ada waktu itu 1 jam, 2 jam, Pak. Kalau kita dapat duduk. Kalau nggak dapat duduk, kita berdiri loh. Ya kan? Jadi sebisa mungkin dalam waktu kira-kira 1 jam itu, apa yang kita bisa hasilkan. Nah, ketepatannya juga. Mungkin hasilnya akan beda dengan yang di studio, Pak. Itu sudah lumrah. Semua orang juga ngakuin seperti itu. Hasil on the spot dan studio itu pasti beda. Nah, esensinya seperti itu mungkin, Pak. Kecuali ada lagi satu, Pak. On the spot itu untuk sosialisasi dengan teman-teman biasanya. Iya. Nah, kita kumpul, kita janjian, ya disitulah gitu loh. Saling kita belajar, mungkin ngobrol seperti kayak begitu. Kadang-kadang juga ada cuman ngelukisnya 1 jam, 2 jam, Pak. Ngopinya yang kelamaan. Biru, ungu, abu sering mendominasi karya-karya Pak Denny. Apa yang dirasakan sewaktu memakai warna-warna itu, Pak? Silakan, Pak. Nah, awalnya itu kan saya melukisnya cityscape, Pak. Melukisnya gedung, karena yang diajak itu kan komunitasnya, mereka concern ke gedung-gedung heritage. Jadi, kalau saya awalnya itu idenya itu, kan kalau di Surabaya ini kita nggak terlalu banyak yang bagus ya Pak. Nggak terlalu banyak yang gedungnya itu yang cantik kayak begitu, banyak yang terbengkalai. Nah, sebisa mungkin itu saya masuk ke kira-kira bentuknya zaman dulu seperti ini, seperti itu. Jadi dengan warna itu saya pengen tonjolkan memori, Pak. Memori nostalgia. Kalau kita kan lihat, kalau menurut saya, jadi memori itu, bayangan itu biasanya abu-abu seperti itu. Nah, terlebih dari itu mungkin abu-abu itu warnanya paling kompleks, Pak. Kalau orang kita dulu tahunya, saya pernah dapat dibilang gitu, kamu warnanya abu-abu, gampang nggak? Cuma hitam dicampur putih katanya Pak. Nggak begitu Pak. Jadi abu-abu itu bisa didapat itu dari merah, biru, hijau. Itu kombinasi yang pas. Jadi abu-abu. Kalau misalkan Pak Harto ada lihat saya punya birunya lebih banyak, jadi balancing antara 3 warna ini
Itu yang bisa menghasilkan abu-abu. Ditambah satu, katalisnya itu warna kuning, Pak. Jadi kalau abu-abunya yang kita dapat dari 3 ini terlalu pekat kelihatannya, katalisnya warna kuning. Jadi kompleks, Pak. Kalau warna abu-abu itu kompleks. Wow. Terus lagian, Pak, ada satu mungkin, saya percaya setiap orang punya warna kepribadian, Pak. Jadi warna kepribadian itu menurut saya, itulah warna yang nyaman yang dilihat. Jadi mungkin saya nggak terlalu suka dengan warna yang terlalu ngejreng kayak begitu, yang terlalu kuat gitu. Nah, saya kebanyakan lukisan saya dari dulu seperti ini. Padahal yang warna yang saya pakai itu warna dasar, Pak. Warna dasar yang merah, biru, hijau itu. Cuman saya suka membunuh saturasi warna. Daripada membunuh orang, membunuh saturasi warna, Pak. Memori yang dikeluarkan nih. Romantisme. Ini ada pertanyaan ini. Ya, silakan, Pak. Apakah Pak Denny ada basic fotografi? Saya nggak ada, Pak. Basic fotografi saya nggak ada. Tapi saya belajar. Belajar sendiri, Pak. Semuanya saya belajar sendiri. Jadi kalau orang yang bilang ada basicnya fotografi, karena dilihat dari komposisi yang saya ambil. Itu memang saya ambil dari fotografi. Dan itu mereka ciptakan komposisi seperti itu, kebanyakan orang mencontoh aja komposisinya, seperti yang paling kita sering jumpai rule of third itu, Pak. Yang rule of third, jadi kalau kita lihat di lensa itu display itu ada garis 2 vertikal, 2 horizontal. Nah, seperti itu, banyak macam komposisi gitu. Tapi saya paling senang pakai yang rule of third ini. Karena dengan rule of third ini, di mana saya tempatkan poinnya seperti kayak begitu, itu bisa jadi dinamis. Jadi orang yang melihat itu akan lihat ke objek, lihat juga ke sekitarnya, kembali lagi ke objek. Itu yang rule of third yang beda dengan kalau kita tempatkan misalkan objek kita dalam satu display ini center di tengah. Itu orang nggak akan lihat kita punya background, Pak. Jadi dia cuma fokusnya di focal point-nya kayak begitu. Jadi belajarnya banyak, Pak. Jadi semua ilmu yang bisa saya terapkan di watercolor saya belajar. Wow. Dari bagian-bagian yang di blur di setiap karya, saya merasa Pak Denny membawa penikmat karya Anda kembali ke masa silam, Pak, atau bahkan sebuah mimpi, Pak. Apakah begitu adanya, ataukah itu memang variasi saja? Kalau yang ada blur seperti itu kembali lagi yang seperti yang fotografi itu, Pak. Kalau dilihat itu kan mereka bilang rule of third itu ada poinnya, terus sekitarnya itu bokeh orang bilang, Pak. Ya, kayaknya. Itu saya ambilnya dari situ, basicnya dari situ, Pak. Jadi satu blur itu untuk kita menonjolkan poinnya aja. Jadi yang lainnya itu cuman mendukung aja seperti kayak begitu. Focal poinnya yang paling penting. Terus orang juga bebas membuat imajinasinya seperti apa. Seperti Pak Harto bilang mungkin seperti romantis atau bagaimana silakan gitu. Cuma itu sebagai pelengkapnya. Nah, yang paling penting dari itu sebenarnya saya tidak selalu, bagi saya kalau di lukisan saya itu tidak melulu dalam satu bagian itu semua harus warnanya lebih keras, bentuknya juga lebih tegas kayak begitu, nggak selalu, Pak. Jadi dalam saya memilih lukisan saya itu harus ada bagian yang saya tonjolkan, mana bagian yang harus saya lepas. Seperti itu. Dan di dalam blur itu sebenarnya saya memainkan dramanya, Pak. Nuansanya. Jadi kalau para tahu lihat saya punya nuansanya ada yang gloomy seperti itu dari yang blur itu. Nuansanya, dramanya seperti apa, lukisan saya kayak begitu,
ya disitulah saya ciptakan. Nah, saya juga kalau saya sih menyebutnya itu soul-nya, Pak. Dengan adanya seperti kayak begitu blur itu kan ada perpaduan antara cat dan air. Kadang-kadang catnya banyak, kadang-kadang airnya yang banyak. Itu yang membuat soul-nya seperti itu. Saya mungkin bisa tunjukin ke para Harto basic-nya untuk melukisnya, Pak. Ya, saya tunjukin sebentar, cuman 2 menit. Share screen ya. Ya, ya, di sini aja. Kalau kertas ini sama basah, selama kertas ini basah, Pak, ini bisa ditaruh warna apa aja silakan. Selama kertas basah ini dia hidup terus. Seperti kayak begitu. Ini saya sebutnya hidup. Terus ada lagi teknik yang dasar itu, ini ada cat. Kertasnya kering, ditaruh cat, kemudian diambil air, ini dilus. Nah, ini saya bilang, ada yang datang, ini pergi, Pak. Ini yang ada jiwanya, seperti kayak begitu. Terus ada lagi satu, bagian yang kertasnya kering, dengan campurannya yang kental, tidak diapa-apain, seperti kayak begini, Pak. Nah, ini yang saya pakai untuk penekanan di objek atau bagian-bagian tertentu yang saya pilih, supaya kelihatannya itu, kalau saya sebutnya mantap, Pak. Nah, dari cat air ini, inilah saya belajar, Pak. Jadi saya banyak belajar seperti hidup, Pak. Dalam hidup selalu ada yang datang dan pergi, tapi dibutuhkan kemantapan hati untuk melakukan. Nah, kira-kira seperti itu, Barat. Sangat filosofis sekali ini. Hanya cuma sehari-hari, Pak. Indah katanya. Ya, Izin bertanya Pak Denny, pakai web kamera apa ya sekarang ini? Fokus jelas detail sekali wajahnya. saya pertamanya ini, Pak, ngajar online ini pun, Pak. Ngajar online ini, saya ceritain sedikit. Dulu saya offline. Setelah itu mulai online, stop semuanya. Saya lihat anak saya, Pak, yang sekolah online ini, Pak, dari pandemi ini baru-baru, saya belajar, mereka mulai pakai Zoom. Saya nggak kenal sama sekali Zoom itu, Pak. Saya nggak kenal sama sekali. Kemudian saya pakai ke HP, Pak. Pakai HP, terus berjalan seperti itu. Jadi setelah berjalan, saya harus kembangin kualitasnya. Saya belajar, salah satunya hobi saya itu seperti kayak begini, kalau para Harto tadi lihat, saya bisa ganti webnya apa segala. Itu saya belajar sendiri, Pak. Jadi saya mengoperasikannya sendiri. Saya harus ikut workshop nih. Buka aja workshop ini. Jadi saya cari sendiri, Pak. Enggak sebentar, Pak. Karena kan saya belajarnya sendiri, apa yang mereka butuhkan, saya belajar dari YouTube semua. Dan di sini saya pakai kameranya DSLR. Sama aja juga, Pak. Saya ada kamera yang di atas yang bisa ganti ke kertas tadi. Nah, itu semua untuk kepentingannya di workshop. Oke. Yang terakhir Pak ini, Ya. sebelum kita meeting offline. Masa di Surabaya. Masterpiece Pak Denny yang mana Pak? Silakan Pak. Saya masterpiece itu yang kalau dilihat di Instagram saya, Heaven Gate itu, Pak. Itu saya gambar tempel di Nepal. Nepal itu tergolong memang yang tua juga itu tempelnya. Cuman kalau saya tertantang itu buat nuansanya agak beda. Jadi warnanya juga ada
perubahan sedikit dari yang warna aslinya. Terus dramanya juga, seperti misalkan ada burung-burung terbang kayak begitu, itu saya bebas ngelakuin. Terus kalau bisa dilihat ada orbs seperti gitu, orbs bercak-bercak cahaya gitu, saya pikir itu tempat yang sesuai judulnya Pak, Heaven Gate. Menurut bayangan saya Pak. Nah, dan memang benar di Surabaya ini juga ada yang langsung begitu saya taruh di Instagram, besoknya ada yang nawar. Dan itu udah jadi orang punya Pak. Oh, yang Heaven's Gate juga udah milik orang punya. Udah Pak. Wow, wow. Loh, memang sering on the spot di negara tertentu gitu, Pak? Sebisa mungkin Pak. Sebisa mungkin saya on the spot. Jadi kalau pas pergi kayak begitu ada kegiatan di Singapura apa segala gitu, ada Pak. Kalau misalkan punya teman di sana paling lebih enak Pak. Karena kan enggak sebebas Indonesia ya Pak. Saya di Malaysia aja itu mau di trotoarnya itu mau buka alat lukis aja itu harus lihat-lihat dulu Pak. Takutnya kan ditegur. Apalagi di Singapura juga seperti itu. Nah, kalau ada teman yang ngajak itu, kebetulan saya ada teman di sana Pak. Dia bukan pelukis watercolor, tapi pernah melukis watercolor. Aslinya dia sudah umur Pak. Sudah umur, kenalnya juga dari FB. Dia yang biasanya ajak saya keliling Pak. Jadi kalau saya di Singapura itu diajakin keliling kemana, banyak daerah yang saya nggak tahu juga. Mereka ajaknya masuk ke gang-gang seperti gitu. Oke lah Pak. Kalau ada orang lokal gitu pasti lebih enak. Wow. Thank you Pak Denny atas waktunya. Sama-sama Amazing. Pak Harto. Amazing Pak. Begini-gini aja Pak. Untunglah saya udah follow Instagram Pak Denny dari dulu sebetulnya. Ya. Atas nama Sutoyo Raharto itu. Ya. Cuma saya nggak tahu kalau apa di Surabaya. Di bagian timur Pak. Oke. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Terima kasih kembali Pak. Wah, amazing Pak, amazing. Terima kasih. Kita harus ketemu nih di Surabaya. Silakan Pak, silakan WhatsApp aja. Oke. Selamat sore Pak. Sore Pak.